Nggih. Tapi itu fenomena yang baru ini Mas Dudi. Itu Nggih. artinya saya melihat itu sebagai fenomena baru yang menyegarkan. Nggih, nggih. Bahwasanya high skill fotografi itu menawarkan sesuatu yang baru yang ya sangat lumayan untuk Ya, ya. Karena di sana banyak sih yang Ya, betul. fotografer profesional itu dikik. Betul, betul, betul. Banyak sekali senior yang gabung di sana, terus Mas Mirzakul kayaknya gabung juga, terus Mas Gadu dari Puji X juga gabung, Pak Profesor Iwan Zahar yang dari Kelantan juga gabung, beberapa senior yang lain juga gabung di sana. Cuman ya buat guyon aja lah saya kira, itu asik. Lah iya, ya. Monggo Mas Dudi untuk Siap, memberikan siap, materinya. siap. Saya bisa share screen ya Mas ya, yang mulai ya. Iya, iya. Oke. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini adalah kesempatan kedua saya ketemu dengan rekan-rekan di ISI Surakarta dan kesempatan pertama saya untuk ikut HFD yang diselenggarakan oleh ISI Surakarta. Sangat happy banget. Kemarin beberapa waktu yang lalu Ibu Anin menghubungi saya dan memberikan kesempatan ini untuk turut berbicara di event HFD dan saya sangat excited karena pada saat event ini berlangsung ada beberapa senior yang saya hormati turut menyumbangkan pikiran dan saya merasa berbangga hati dan merasa sangat terhormat telah diberi kepercayaan oleh Ibu Anin. Nah, Ibu Anin kebetulan sekarang tertawa terbahak-bahak perkara Mbah Kelabu Bedo, ya gak apa-apa, cuman guyu Pak. Saya akan segera memulai share screen saya sebentar. Yes. Sore ini kita akan bicara mengenai visual perception. Nah, kalau ada yang tahu mengenai visual, yaitu celana kolor, itu juga masalah persepsi. Gampangnya seperti itu. Visual perception. Apa itu visual perception? Nah, definisi pertama, perception itu the way that one thinks about or understand someone or something. Jadi adalah cara kita untuk mengerti atau memahami tentang sesuatu. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk memahami dan memperhatikan sesuatu secara mudah. Itu persepsi. Yang ketiga, the way that one notice or understand something using one of senses. Itu memahami dengan perasaan. Yang keempat, yang terakhir ini mengenai kepekaan terhadap sesuatu melalui perasaan-perasaan tertentu juga. Ini persepsi. Dan ini sangat bermanfaat banget ketika kita menyusun sebuah karya seni, menyusun sebuah karya instalasi juga. Mungkin fotografi juga begitu ketika kita mau mengkonsepsi fotografi kita dengan satu visual yang unik, katakanlah seperti surrealisme dan sebagainya. Definisi kedua mengenai visual. Apa sih visual itu? Visual itu kata sifatnya itu berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya terlihat. Sinonimnya itu optik, mata kita, terus kemudian apapun yang bersifat terlihat. Kata bendanya di sini sesuatu apapun yang bisa dilihat, nah, seperti ya grafik, benda, tulisan dan segala sesuatunya ini adalah pemahaman visual. Ini saya ambil dari berbagai sumber. Jika digabung, maka visual ini akan melibatkan banyak sekali ilmu kognitif, ilmu syaraf, ilmu biologi molekular, dan nantinya ini akan membentuk sebuah visual system. Jadi visual system itu terbangun atas ini unsur-unsur psikologi, kognitif juga, ini masalah pemahaman. Terus ilmu syaraf dan biologi molekular nggak akan saya bahas secara detail karena ini bukan bidang saya nantinya. Tapi visual system yang pasti ada 4 unsur pokok itu. Tapi ya dalam fotografi nanti akan menyangkut masalah psikologinya dan kognitifnya. Sedangkan kalau digabungkan definisi persepsi visual ya seperti yang Anda lihat di layar, yaitu proses menyerap apapun yang dilihat seseorang, mengaturnya di dalam otak dan memahaminya. Pentingkah di fotografi? Ya, itu pasti. Itu adalah satu hal yang wajib dilakukan ketika seseorang itu menyusun, memotret sesuatu. Bagaimananya nanti, nah,
slide berikutnya. Prosesnya bagaimana untuk bisa mempersepsi visual? Pertama itu adalah reception. Reception itu adalah kontak pertama. Kontak pertama kita melihat sesuatu. Jadi ketika cahaya masuk ke mata, kemudian step kedua adalah transduction. Ini adalah ketika cahaya diterima oleh saraf-saraf mata. Ini adalah proses kedua. Proses ketiga itu transmisi. Transmisi itu ketika sinyal yang ditangkap oleh saraf mata itu teruskan ke otak. Itu transmisinya. Nah, otak kemudian melakukan proses organisasi, yaitu mengklasifikasikan apa yang dilihat. Katakanlah di situ ada semacam pemilahan warna merah, kemudian memilah tentang bidang dan bentuk, memilah tentang shadow dan light dan sebagainya. Di situ mengorganisasi. Itu fase keempat. Yang kelima adalah memaknai apapun yang diterima dan ditransmisikan ke otak. Ini proses normal, seperti di kamera sebetulnya. Kamera itu juga melakukan itu. Jadi ketika cahaya masuk ke lensa, itu reception. Kemudian transduction-nya itu diterima di sensor. Sensor mengirim ke memory card, itu adalah fase organisasi. Interpretasinya ada di kita, memaknai apapun yang direkam oleh memory card. Di situ fungsinya. Berarti kamera di sini merupakan benda yang betul-betul istilahnya hanya media rekam saja tanpa ada sesuatu pun yang bisa berjalan pada proses yang nomor 5. Nah, kita sore ini akan menekankan pada fase reception, fase organization, dan fase interpretasi. Ini krusial banget. Ini krusial banget. Apabila reception dan organisasi kemudian interpretasi ini kita mengalami kegagalan di fase pertama, maka untuk berikutnya saya kira akan gagal juga hasil yang apapun yang kita buat. Baik, kita menginjak ke masalah reception. Reception. Ini fase pertama ketika seorang FG melihat sesuatu. Nah, di sini peran FG mempertimbangkan, memilah, menganalisa apakah itu layak, bisa, atau ingin direkam pada media atau tidak. Itu fase pertama. Receptionnya. Dari situ sudah ada semacam filtering di situ. Nah, filtering di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa saja yang faktor-faktor yang menghambat. Tapi yang pasti reception itu adalah fase pertama ketika sebuah subjek ketika diterpa oleh cahaya dan membentuk satu figur yang sedemikian rupa itu kita terima di mata, itu faktor yang pertama. Nah, ini masalahnya bergantung pada mental si FG. Apakah mental si FG ini mempunyai kemampuan untuk bisa memilah itu. Dan beberapa hal ini kan sempat saya berikan kepada beberapa penggiat atau mohon maaf saja ini para pengidap anak-anak berkebutuhan khusus. Dan di sini sangat penting untuk menumbuhkan kemampuan kognitif mereka, yaitu pada tahapan reception. Ini penting sekali. Next, apa yang menghambat ini? Pada fase reseptif ini biasanya kita ada proses filtering. Di situ ada pemilahan. Ada pemilahan-pemilahan. Disinilah biasanya ada semacam situasi di mana kita cenderung untuk mengenyampingkan apa yang tidak perlu dan mengambil apa yang perlu. Nah, ini berdasarkan konstruksi pemahaman lampau. Konstruksi pemahaman lampau itu apa yang kita terima sejak kecil sampai kita besar. Dan ini sempat saya bicarakan juga di depan teman-teman beberapa waktu yang lalu di auditorium ISI Surakarta. Nah, konstruksi pemahaman lampau ini apa? Ya semacam kayak pendidikan bahwa benda ini jelek, benda itu bagus, ini kotor, ini tidak kotor, ini besar, ini kecil. Nah, itu konstruksi pemahaman lampau sampai sekarang. Kemudian tentang aturan. Nah, aturan ini juga menjadi satu penghambat pada satu titik tertentu. Karena ketika kita melihat sesuatu dan apabila pada saat itu kita sudah terlanjur memahami bahwa ini harus begini, ini harus begitu, itu membuat kita tidak akan mengambil itu. Padahal secara realitas itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa kita rekam,
tanpa harus kita labeli apapun. Seperti itu. Yang ketiga tentang stereotip benda. Stereotip benda ini terkadang juga menjadi penghambat pada proses reseptif. Kita melihat sesuatu yang tidak kita suka, katakanlah, karena sudah terkooptasi dengan istilahnya stereotip. Katakanlah kita nggak senang sama, mohon maaf ya, agak rasis ya, katakanlah kita nggak senang sama orang Dayak, katakanlah, ya sudah, ketika kita melihat orang Dayak kita sudah tidak jadi memotret itu stereotip. Kemudian resistensi ini adalah sesuatu hal dari dalam diri kita ketika ada semacam perubahan situasi. Nah, pada proses reseptif ini juga terkadang menghambat. Ketika ada perubahan cuaca, katakanlah, perubahan aturan atau perubahan kondisi apapun, membuat kita tidak jadi memotret itu. Nah, ini salah satu yang menjadi faktor menghambat juga. Berikutnya, sumbernya ini saya ambil dari Arthur Sieng, Kodak Workshop. Bentar, ini ada yang menghalangi pandangan saya. Nah, untuk faktor psikologis, tadi itu faktor kognitif yang tadi. Untuk psikologis, ini kita pakai teori Gestalt. Saya kira teman-teman sudah tahu. Di sini ada 3 kelompok utama yang dipakai untuk persepsi visual. Satu untuk masalah grouping, yaitu proximity atau kedekatan. Nah, ini dari Jerman, teori ini. Kemudian kesamaan atau similarity, kontinuitas, yaitu meneruskan sesuatu, dan closure. Closure ini melengkapi segala data atau informasi yang sifatnya parsial. Di mana cara melengkapinya adalah ada di pikiran kita. Kemudian law of pregnance ini lebih mendekati kepada simplicity, kepada ketenangan. Jadi segala situasi yang membuat kita tenang atau tampilannya tenang, itu nanti kita bisa pergunakan untuk pada proses reseptif pertama. Kemudian figure to ground itu untuk membedakan atau mendistinktif sesuatu antara yang menjadi background dan programnya seperti apa. Ini sangat penting banget untuk mengetahui tentang apa itu Gestalt. Silakan teman-teman nanti pelajari secara lebih dalam, secara terpisah, karena ini biasanya dipelajari oleh rekan-rekan di desain komunikasi visual. Bentar. Saya update dulu ini. Oke. Pada tahap reseptif sudah kita jelaskan, kemudian sekarang beralih kepada organization dan interpretasi. Nah, pada tahapan mengorganisasi atau mengklasifikasikan ini, berlanjut kepada menginterpretasi, itu biasanya kita cenderung untuk menentukan kontennya apa, kemudian konteksnya itu berkaitan dengan apa, kemudian kita maknai. Setelah ketemu makna, maka pasti ada semacam pemanfaatan hasil karya itu untuk apa. Nah, ini penting. Jadi kenapa saya bilang tadi sangat krusial. Pada tahap pertama reseptif, kemudian pada tahap klasifikasi dan menginterpretasi ini sangat penting, karena apapun yang kita buat dan kita rekam di kamera nanti, itu akan sangat berentetan. Pertama kita melihat sampai kita rekam dan kita klasifikasikan, kemudian dimaknai, itu nanti akan menentukan suksesan secara garis besar, secara keseluruhan apa yang kita buat. Seperti ini. Nah, terus kemudian pada saat fase pengklasifikasian dan menginterpretasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Ini ada di fase kognitif, ya, yang dari Piaget saya ambil. Jean Piaget ini ada beberapa faktor, 4 faktor utama lingkungan. Faktor lingkungannya adalah pemahaman dari masalah norma. Dari masalah norma-norma ini biasanya memang harus kita pakai untuk mengorganisasikan, kemudian kita menginterpretasikan, kita sesuaikan dengan konteks apa dulu, apakah ini melanggar norma atau tidak. Itu fasenya sangat penting banget. Kemudian kematangan, faktor genetik, bakat. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, karena ya mohon maaf saja, tingkatan pendidikan dan tingkatan derajat IQ itu sangat-sangat berperan betul terhadap proses pembuatan karya di fotografi, dan sangat berperan betul pada proses pengklasifikasian dan pemanaan. Kemudian faktor ketiga, pengaruh sosial, yaitu pergaulan Anda. Tingkat kedalaman hasil karya Anda ini juga dipengaruhi oleh pergaulan.
Mengapa seperti itu? Katakanlah saya misalnya bergabung atau berada di lingkungan agamis, religius, pesantren, maka karya-karya saya juga akan tidak jauh-jauh dari itu. Pemaknaan saya, pengklasifikasian saya, reseptif saya, apa yang saya lihat pasti tidak akan jauh-jauh dari perihal itu. Sebaliknya, apabila saya hidup di lingkungan industri kecil, katakanlah ukir mungkin, maka apa yang saya lihat sebenarnya juga akan seperti itu. Karya saya mungkin tidak jauh-jauh dari kultur-kultur yang ada di lingkungan saya. Kemudian faktor keempat, proses pengendalian diri. Nah, ini kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi ini akan sangat berpengaruh apabila Anda ingin buat sebuah karya. Seberapa besar Anda beradaptasi pada tingkatan tertentu, tingkatan strata sosial, mengadaptasi ilmu, menyerap ilmu, kemudian memahami dengan apa yang Anda lihat, ini sangat penting banget. Jadi 4 faktor, plus beberapa faktor sebelumnya ini sangat-sangat perlu untuk diperhatikan dalam membuat sebuah karya. Next, manfaatnya apa? Persepsi visual. Satu, ini nanti kita akan memudahkan mengkomposisi elemen visual, merancangnya dalam sebuah desain yang enak dilihat, entah itu pakai ROT, entah nanti itu pakai golden rule, entah itu pakai dead center mungkin, entah pakai itu golden triangle mungkin, itu nanti akan lebih mudah. Kemudian kedua, membedakan, mengklasifikasikan tipe fotografi yang kita lakukan. Apa yang kita lihat, apa yang kita organisasikan dan kita interpretasikan itu nanti bisa menggiring kita untuk menentukan kita itu bergerak di genre yang mana. Itu penting banget. Apakah itu mau ke landscape, kemudian ke makro mungkin, atau ke istilahnya portrait mungkin, jurnalistik mungkin. Itu sangat penting banget. Yang berikutnya, mengidentifikasi POI. Nah, nanti baik itu entah penentuan POI di sektor komersial ataupun sektor amatir. Kemampuan kita melihat dari fenomena yang ada di hadapan kita itu juga menjadi pemicu mana POI yang akan kita tentukan. Pada rumus yang paling mendasar, mata kita cenderung selalu ingin melihat sesuatu yang lebih terang. Itu normal sekali. Artinya peran cahaya di sini sangat penting. Ketika sebuah cahaya itu menerpa sesuatu yang paling cerah, maka bisa dipastikan sebagian besar itu akan dijadikan sebagai sebuah POI. Warna yang paling terang itu juga sebetulnya adalah intensitas gelombang cahaya yang diterima oleh warna tersebut. Nah, ini menjadikan satu panduan untuk menentukan POI. Dan berikutnya, ini untuk mengidentifikasi tingkat kreativitas. Nah, apapun yang dikelola di depan kita, apapun yang kita lihat, yang diakibatkan oleh intensitas cahaya yang diterima oleh sebuah benda, maka nanti kita akan bisa terpicu seberapa tinggi kreativitas kita untuk mengelola apa yang kita lihat berdasarkan bawah sadar tentang psikologinya, bagaimana kita mengelola similarity-nya mungkin, bagaimana kita mengelola closure-nya mungkin, itu nanti akan penting banget. Nah, ini saya harap teman-teman bisa memegang beberapa unsur yang barusan saya jelaskan, karena apapun genre fotografi yang Anda lakukan, ini tidak lepas dari proses pertama, yaitu reseptifnya, kemudian digodok di otak untuk diorganisasi, kemudian diinterpretasikan bahwa merah itu warna apa, kalau misalnya intensitas redup itu moodnya seperti apa, kalau intensitas terang nanti kalau cenderung high nanti maknanya apa. Ini penting banget dipahami. Ini adalah slide terakhir dari saya. Kata-kata pesan dari saya, ya motreto sembarang tapi ojo sembarangan. Nah, itu adalah pesan dari saya. Motreto sembarang tapi ojo sembarangan. Cukup sekian. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun, Mas Dodi. Yeah. Alhamdulillah, saya mungkin akan masuk ke dalam 70% orang yang bingung. Gak apa-apa. Kok sampean bingung? Aku aja lo bingung. Barusan nggak ngerti ngomong apa kayak itu.
Ya maklum lah legend, soalnya kan saya agak-agak susah ngikutinnya. Baik, ada sesi pertanyaan, monggo silakan. Monggo, Ada yang monggo, bertanya silakan. untuk mencerahkan. Ada kalau yang belum cerah, masih mendung, Silakan. masih belum tahu. Dibacakan saja, monggo, silakan. Silakan bertanya. Jadi intinya materi dari Mas Dodi adalah bagaimana memotret itu tidak hanya memotret, tapi juga menyampaikan pesan, memberikan pesan, baik yang tersurat maupun tersirat. Langsung kelihatan, orang tahu maksudnya, ataupun yang kita sembunyikan maksudnya supaya orang bertanya-tanya ataupun berpikir, ini maksudnya apa ya fotonya? Seperti itu. Jadi persepsi juga sangat berpengaruh. Maksudnya begini, pengalaman kita akan sebuah pohon misalnya, karena saya orang pantai yang hanya sering melihat pohon-pohon berkayu keras, pohon bakau, pohon-pohon yang sedikit air lah. Dengan orang gunung, persepsinya jenis pohonnya akan berbeda. Maka kemudian ketika itu menerjemahkan sebuah gambar atau menerjemahkan sebuah foto, ngomongin tentang pohon, semua orang akan punya persepsi yang berbeda gitu. Yes, gitu kan, Mas? Betul. Jadi persepsi visual itu pada tataran begini. Ini tidak bisa lepas dari background kultur sosiokultural kita di mana kita hidup. Makanya di proses reseptif itu sangat penting sekali. Kenapa kok saya cantumkan proses pertama kita melihat sebuah fenomena itu selalu melalui proses tahapan filtering, itu sangat manusiawi. Dan itu sangat dipengaruhi juga di mana kita hidup, pemahaman kultural apa yang kita pegang, pemahaman hukum norma apa yang kita pegang, itu sangat penting. Katakanlah saya melihat sebuah satu fenomena yang betul-betul bertolak belakang dengan kultur saya. Katakanlah saya Hindu, saya pasti akan menghindari memotret sapi yang disembelih ketika Idul Kurban. Itu sudah sangat-sangat otomatis sekali. Mungkin di tempat lain katakanlah orang yang dulunya dibesarkan di lokasi religius, kemudian mau memotret bagaimana sih konsepsi tentang orang cantik itu. Orang cantik di wilayah pesantren dengan orang cantik di pemahaman suku pedalaman Asmat itu juga sangat berbeda. Artinya apapun yang dibuat oleh seseorang fotografer, mau tidak mau pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana dia dibesarkan, apa yang dia baca. Maaf Mas Dodi, ini saya potong. Ini sudah ada 3.700 pertanyaan soalnya. Padahal yang hadir cuma 10 orang ini. Buset. Ini ada dari Mas Zakira Ramadan. 86. Nanyanya adalah konsep dulu baru motret, apa motret dulu baru konsep? Begini. Konsep itu jangan dipahami kita menyusun sesuatu loh ya. Konsep jangan dipahami kita menyusun sesuatu. Katakanlah kayak orang-orang modelan itu konsepnya apa? Bukan konsep itu yang dimaksud. Nah, tapi konsep yang saya tekankan di sini adalah seluruh konsepsi pemahaman. Ini konsep yang dalam konteks luas, sangat luas sekali. Jadi misalnya begini, apa sih konsep baik itu? Apa sih konsep buruk itu? Konsep sopan itu bagaimana? Terus konsep mengenai istilahnya mengenai apa ya, tepos seliro itu bagaimana? Itu sebuah konsep kultural yang kita pahami di kepala, bukan mengkonsep dalam tataran kita mengelola atau mengatur sesuatu, bukan seperti anak-anak di modelan. Tapi kalau pertanyaan seperti ini, maka bisa dijalankan dua-duanya. Bisa dijalankan dua-duanya. Seperti saya ambil contoh nih, Mbak V dan itu Jakarta. Itu dia menggambarkan konsep dulu di kepalanya. Dia sudah punya imajinasi dari A sampai Z, sampai digambar sketsnya, baru kemudian diterjemahkan dalam bentuk sebuah foto. Nah, di sini dia bahkan dicap bukan sebagai seorang fotografer, karena gambarnya sudah jadi duluan di kepala. Dan kamera ini hanya dijadikan sebagai alat rekam saja, Mas. Karena kamera menurut pandangan saya menjadi dua fungsi.
hanya difungsikan sebagai alat rekam saja atau difungsikan sebagai alat kreativitas, mengcreate sesuatu. Seperti contoh, mengcreate sesuatu itu kita memainkan slow speed sampai kemudian lightingnya, light painting seperti itu alat kreativitas. Dan ini tidak bisa kemudian lantas serta merta bisa tergambar dengan mudah di kepala, tidak. Tapi yang dilakukan Mbak Brenda dan itu tuh sudah digambarkan di kepala, kemudian baru diterjemahkan dalam bentuk sebuah foto. Kamera di sini difungsikan sebagai alat rekam saja, bukan alat kreativitas. Nah, sedangkan yang kondisi kedua, apakah memotret dulu baru dikonsep, ini terkadang akan sulit dilakukan karena gambarnya sudah jadi. Gambarnya sudah jadi, meskipun mungkin ada satu dua yang bisa melakukan itu, katakanlah pakai kolase ya. Kita motretin apapun ya, motretin apapun, akhirnya gambar yang tercipta di situ akan kita jadikan sebuah satu visual surrealisme, katakanlah seperti Mas Rizky dari Depok. Kemudian kemarin tuh ada si Mbak Fidan itu juga kadang-kala main surrealisme. Terus Mas Rizal Amrullah dari Surabaya juga main surrealisme. Dia memotretin dulu beberapa hal. Tapi kemudian dikonsep, di Photoshop, ditata sedemikian rupa, dan dia sudah punya satu plot cerita seperti ini, baru nanti kemudian digabungkan jadi satu. Jadi bisa dua-duanya dilakukan, tergantung kebutuhan, tergantung kerangkanya bagaimana. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Pertanyaan kedua nih dari Master Legend juga, dari Mas Misbahul Munir. Mas Dodi, titipan pesan dari murid kelas foto. Apa tips paling dasar buat orang yang pertama pegang kamera dan pengen motret tanpa harus kena beban teori foto yang berat-berat? Oke, Mas Misbahul. Kalau saya boleh berpendapat ini, kalau misalnya Anda tanya seperti itu, maka saya akan mengeluarkan jawaban versi saya. Jika kita memegang sebuah kamera, maka potretlah apapun sesuka Anda untuk melatih sense Anda. Karena apa? Segala situasi, segala fenomena yang ada di depan Anda itu belum tentu 5 menit kemudian Anda akan temui lagi, atau 1 minggu lagi sampai temui lagi. Itu tidak ada jaminan. Katakanlah ketika sebuah fenomena sepur lewat dengan kondisi yang identik sama di 10 hari kemudian tidak akan sama. Jadi tangkaplah fenomena apapun, mumpung Anda punya kamera, dan itu menjadikan satu memorable buat sampean. Masalah komposisi bisa kita pelajari karena dalam diri kita sudah dianugerahi sebuah komposisi yang namanya rasa enak. Dan komposisi itu kan sebetulnya sebuah dokumentasi teori yang dibikin oleh orang. Padahal teori yang didokumentasikan itu ya datangnya dari rasa enak kita. Artinya kita sendiri masing-masing FG. 10 FG itu mempunyai rasa enak yang berbeda ketika memotret sesuatu. Jadi saya kira kalau ada perdebatan mengenai komposisi ini yang paling benar, saya kira kok konyol sekali. Jangan terpancing itu, saya kira. Tapi kalau misalnya itu untuk urusan komersial atau untuk urusan lomba, itu pasti akan menjadi sangat-sangat dipertanyakan. Sekarang tinggal gimana dulu. Kalau kita mau motret ya wis motret itu aja sembarang, yang penting awak mau enak kan selesai. Kan gitu, Mas. Ya, ini ada lagi nih, ini dari Legend Malang nih. Tanduk kayaknya ini, pertanyaannya dari Mas Zakir Ramadan 86. Apakah wajar karya kita itu dipersepsi berbeda atau berseberangan oleh audiens? Itu resiko. Sebuah karya itu mempunyai dua sisi. Sisi persepsi kita dan sisi persepsi penikmat. Dan ketika itu menjadi bertabrakan, itu sebuah resiko. Dan sebetulnya kita tidak punya satu wewenang sedikit pun untuk mengharuskan orang itu manut apa maunya kita, tidak ada. Karena ketika saya membuat sebuah, katakanlah begini deh, patungnya Michelangelo atau lukisannya Da Vinci Mona Lisa, kalau saya bilang jelek ya mau apa, itu suka-suka saya, karena saya memang merasa itu jelek. Apakah itu salah? Ya enggak. Tapi di lain sisi memang ada semacam kesepakatan universal, pakem-pakem art itu seperti apa, katakanlah namanya indah itu seperti apa, namanya
salah itu seperti apa, memang ada kesepakatan universal. Tapi perihal persepsi ini tidak bisa dijadikan satu hal yang harus diperdebatkan. Karya kita apapun itu, meskipun Anda motret landscape sampean kelola sedemikian rupa, tetap berhadapan dengan persepsi bahwa foto Anda jelek. Itu sudah satu resiko. Ketika dipublish sekalipun dimanapun, sudah resiko. Dan Anda harus siap. Ketika Anda tidak siap untuk dikritik dan dijelek-jelekkan, ya jangan berkarya. Simpenan aja di kulkas, selesai. Sudah. Itu saran saya. Yang paling ekstrim berarti seperti foto nude dilihat dari sisi seni dan foto nude itu dilihat dari sisi Begini, ya, begini. Art itu tidak jauh dari kebebasan. Saya sepakat. Ya. Saya sepakat. Tapi yang patut diingat, kita hidup di mana dulu? Kita hidup di mana dulu? Ya. Pemahaman mengenai art di Eropa, Asia, Jepang, dan di kita itu mempunyai konsepsi yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan jangan serta-merta kemudian kita motret nude, wah ini art. Sekarang pernah saya menanyakan pada salah satu teman yang suka foto Tomar bahwa nude itu art. Saya tantang juga, coba deh kamu tunjukkan ke saya salah satu literatur bahwa ketelanjangan itu art. Minimal 4 atau 5 literatur yang bilang bahwa ketelanjangan itu art. Kalau saya kemudian bilang ketelanjangan itu tidak art menurut buku literatur saya, maka saya punya hak dong. Karena panduan saya, literatur bahwa ketelanjangan tidak art itu adalah literatur agama. Maka ketika ini saya benturkan, nggak akan bisa ketemu. Tapi ketika Anda misalnya motret nude dan kemudian Anda bilang art, ya monggo terserah. Tapi di mana dulu Anda hidup? Ketika sampean posting di luar negeri, that's okay, no problem. Tapi kalau Anda posting di wilayah Indonesia dan sampean dengan bangganya sampean bilang bahwa itu art, ya nanti dulu. Literatur apa yang Anda telan, yang Anda baca itu literatur apa dulu? Kalau Anda bisa membuktikan bahwa ketelanjangan di Indonesia itu adalah art, ya di-share saja tidak apa-apa. Mungkin akan dijadikan acuan teman-teman lain yang melakukan hal yang serupa. Saya kira kayak gitu, Mas. Ya kan itu berarti kan masalah persepsi juga, Tom. Masalah persepsi. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Munawir. Ini agak panjang, Mas. Yeah. Seperti yang dipaparkan Mas Munir, keterbatasan alat tidak menghalangi untuk berkarya. Mengakali lighting foto, lighting studi profesional yang tidak murah. Mas Munir membuat lighting DIY, hasil akhirnya mirip dengan lighting studi profesional. Saya mempunyai keterbatasan kamera profesional untuk standar komersial. Kebetulan saya lagi mendalami fotografi Game Boy. Foto yang dihasilkan dari Game Boy, kamera dari Nintendo. Alternatif ini saya terapkan untuk keterbatasan tersebut. Apa yang bisa kita lakukan agar karya kita menjadi komersil atau dalam tanda kurung bisa dijual? Satu, yang perlu dibenarkan dulu adalah sikap kita menyikapi sebuah alat. Itu mentalitas mental barrier yang perlu untuk dibenerin dulu. Mas Munir sudah memberikan contoh bahwa properti atau peralatan yang dipakai untuk menunjang beliau berkarya itu sesuatu yang bisa diupayakan dan tidak harus ini dan tidak harus itu. Ini adalah satu ujian di mana kita harus kreatif. Bahwasanya nanti karya itu bisa dijual atau tidak itu tergantung di mana sampean untuk mempublish itu. Katakanlah kalau di Shutterstock atau dimanapun yang istilahnya channel-channel bisa dijual itu sangat memungkinkan. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana nih bisa dijadikan sebuah komersil, ya tuntutannya adalah latihan sebanyak mungkin untuk membuat foto yang ini perlu kita garis bawahi, membuat foto yang betul-betul standar komersial. Ya standar komersial itu seperti apa ya, sampai lihat sendiri aja di majalah itu yang dipublish itu akan pokoknya yang sesuatu yang di media cetak, media elektronik, standar komersialnya seperti itu. Tapi ini nanti akan menjadi berbeda ketika kliennya meminta sesuatu yang berbeda pula. Nah ini harus dicermati, harus bijaksana.
Jadi jangan sampai terbatas alat, kita harus kreatif. Katakanlah lighting juga sudah dicontoh ya Mas Misbahul Munir karena beliau begitu sangat kreatif. Kalau masalah kamera, jangan terbentur masalah kamera karena kamera itu kalau diturutin juga nggak akan selesai. Bahkan saya dengar-dengar ada beberapa teman-temannya itu, contoh nih, Yulianto Poyuter Jakarta, dia memotret model sudah sangat profesional. Dan sampai detik ini dia masih pakai 700D. Saya salut dengan itu. Proses editingnya yang jago dia. Jadi proses editing, skill sampean memanfaatkan post processing ini sangat penting banget. Saya kira begitu, Mas Bagus. Ya, Abi, Mas, banyak bener ada. Nggak apa-apa. Ayo diajar aja sampai maghrib. Sudah, ngomong waktunya cukup ya ini. Nambah terus ya Mas, setiap detik itu nambah 3.000 gitu ya. Ya, asik no. Siksa saja sudah, Mas Kusnadi sampai guyu. Ini dari Mas Ignatius Lili Sena Haryanto. Pertanyaannya adalah tadi disinggung ada persepsi yang gagal. Ya. Ukuran kegagalan persepsi itu ukurannya apa ya? Kegagalan persepsi dari mana? Pembuat atau penikmat? Aduh, ngapunten ini. Harus detail dulu. Harus detail dulu. Ya. Harus detail dulu. Jadi Kalau kegagalan persepsi dari pembuat ini berarti ada yang salah. Artinya pemahaman dia tentang apa yang dia lihat ini masih perlu untuk dibenerin dulu. Harus dibenerin dulu. Artinya untuk bisa mempersepsikan apa yang kita lihat, tidaknya kan ada beberapa modal tuh yang saya tulis barusan tadi itu. Modal pemahaman mengenai level kultural, level pendidikan, terus level pemahaman mengenai teori psikologi Gestalt itu seperti apa, ini bagaimana, figure to ground-nya bagaimana, closure-nya bagaimana. Nah, ini harus dipahami dulu. Kalau ini tidak dipunyai, ya sudah gagal di step pertama, di reseptif tadi itu. Nah, ketika reseptif ini sudah gagal, ya tidak akan bisa melanjutkan ke proses organisasi dengan proses interpretasi nanti. Kalaupun toh dipaksakan ya saya bilang karyanya gagal total gitu. Seperti itu Mas Bagus. Jadi seperti ini ya, kayak si siapa namanya istrinya mantunya Abu Rizal Bakri itu waktu itu apa? yang dia memang mantunya Abu Rizal Bakri itu Mas siapa Mas namanya? Artis saya nggak kenal. Besok ya, aku tak kenalan besok. Ya. Itu kan dia punya persepsi yang dia nggak punya pengalaman. Yeah. Caranya ngoncek apa namanya caranya Ramadhani, Mas. Salah. Oh, Nia Ramadhani. Nia Ramadhani. Iya. Dia punya pengalaman. Apakah itu yang disebut sebagai gagal persepsi? Ketika kita gagal ngoncek salah, gini. Ngoncek salah. Persepsi itu adalah aktivitas mental, aktivitas otak. Kalau Nia Ramadhani itu kegagalan kultural. Ngoncek itu kan kultur, Mas. Itu kegagalan kultural. Kultural itu kebiasaan. Artinya memang dari kecil sinia bla 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 ini tadi tidak dibiasakan secara kultural untuk ngoncek itu. Itu sebuah kultural. Jadi ini beda lagi. Kalau persepsi itu adalah pemahaman di wilayah frontal korteks otak kita. Misalnya saya kasih tahu, Nia, kamu bisa ngumpas bawang nggak bisa. Ketika dia menjawab tidak bisa, berarti dia paham ngoncek bawang itu seperti apa sebetulnya. Cuma tidak bisa melakukan. Action dan persepsi ini beda urusan. Antara motorik dengan mental itu beda. Kita harus pisahkan dulu. Ini di fotografer harus betul-betul paham mana persepsi, mana menjadi landasan kultural, gitu Mas. Oh iya, berarti seperti ini. Kalau ngomongin pohon, bagi orang laut itu adalah pohon bakau, tapi kalau ngomongin pohon bagi orang gunung itu adalah pohon apa namanya dingin misalnya begitu Mas. Itu stereotip. Dari persepsi yang itu stereotip. Stereotip tentang konsep pohon itu seperti apa. Perihal nama pohon itu kan masalah label. Konsep pohon stereotipnya adalah ada batang, ada daun, ada akar. That's it. Kan gitu stereotipnya.
Kalau saya bilang pohon kemudian Anda menggambarkan pohon itu selalu bening, transparan, ada pegangannya, itu gelas. Itu kan benar. Jadi Ya, di mindset kita, di persepsi kita, kalau kita misalnya sepakat namanya pohon, artinya semua yang hadir di sini pasti akan sepakat. Oh, yang namanya pohon pasti ada dahan, batang, ranting, daun, akar. That's it, selesai. Tapi lantas ya. kemudian Mas Kusnadi bilang kalau pohon itu adalah bening, ada pegangannya. Itu cangkir, Mas. Itu cangkir. Hmm. Jadi ini perlu dipahami dulu. Entah itu namanya bakau, entah itu pohon jati, pohon ganja, singkong dan sebagainya. Kalau namanya pohon, ya seperti itu. Ada dahan, daun, ranting, akar. That's it. Gitu, Mas. Oke, siap. Saya cuma antik aja biar seru. Asem. Selanjutnya Ya. dari Wildan Arianto. G. Jika faktor lingkungan sangat berpengaruh, Ah, perihal bagaimana kita melakukan proses penciptaan dan menghasilkan sebuah karya, ah. pertanyaan saya Mas Yudi, apakah itu masih berlaku saat ini, sementara era digital saat ini membebaskan kita untuk melihat di luar lingkungan kita, kapan saja, apakah lingkungannya maya ini juga berpengaruh dalam proses berkarya? Sangat berpengaruh. Tapi yang pasti jangan mencampur adukkan dengan alat plus kultur teknologi sampean. Ini harus dipisah dulu. Apapun alat itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Anda menyikapi itu. Katakanlah saya hidup di area lokalisasi dan alat saya cuma full frame katakanlah. Ya saya nggak jauh-jauh motretin tomar melulu. Kemudian kalau saya hidup di Silicon Valley katakanlah, saya bawa kamera. Saya sebenarnya ketemu suatu teknologi yang serba high tech di Silicon Valley. Ya saya motretin segala sesuatu yang berbau teknologi. Itu otomatis. Kalau saya motretin segala sesuatu yang di situ ada unsur manusia, maka apapun yang saya foto ini kategorinya human interest, entah itu portret tomar, entah itu wong manten, kalau ada manusianya ya manusia. Kalau saya senang motret demit, ya demit interest. Ya, jadi jangan dicampur adukan antara alat dengan background kultur Anda, jangan campur. Ini terpisah, terpisah, sangat terpisah sekali. Harus dipahami dulu. Bahwasanya nanti kultur sampean itu sangat berpengaruh pada karya, iya, itu pasti. Itu bawah sadar sekali itu. Tapi bahwasanya nanti akan berubah, itu lain soal. Karena dalam proses rentang usia manusia ini kan selalu diwarnai oleh beberapa episode. Nah ini harus betul-betul dimengerti dulu seperti itu. Katakanlah kalau Mas Kusnadi sekarang senang motret langit, dulu senang motretin makro, ya itu kan mungkin ada perbedaan lingkungan. Dulu mungkin seneng bergaul sama teman-teman makro, kemudian dia pindah rumah. Ternyata di situ kumpulannya orang yang selalu memuja langit, ya mungkin dia motretnya langit melulu. Nah itu kan bisa jadi. Ya seperti itu Mas. Sekarang Pak Kusnadi motretnya makro langit. Ya langit di makro itu high, Mbah Klawu kalau itu, itu Mbah Klawu kalau itu. Saya nggak ngatasi kalau itu Pertanyaan Mas. selanjutnya, Mas. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Andri Isis. Yeah. Isis ini Institut Seni Indonesia Surakarta ya, bukan Isis anu ya. Ya. Tanya bos, bagaimana jika teori yang disampaikan diaplikasikan pada pemotretan peristiwa yang berlangsung secara insidental seperti di foto jurnalistik? Oh begini, kalau motret masalah jurnalistik itu pada proses apa yang saya barusan berikan itu tetap dilakukan. Fase reseptif ya, dia akan mengklasifikasikan apa yang dilihat. Dia akan mengkalkulasi kapan saya harus motret, kapan saya harus mencari aman katakanlah. Katakanlah motret suatu kejadian demo. Dia pasti akan mengklasifikasikan, identifikasi mana tempat aman, mana sekiranya yang perlu saya ambil, kamera dia siapin. Fase berikutnya adalah dia mengorganisasi. Nah, mengorganisasi ini nanti adalah satu tugasnya dia untuk
berusaha memilah mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang konteksnya sesuai, mana yang kemudian isinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si editorial katakanlah, baru menginjak ke pemaknaan. Apakah kulturnya akan berpengaruh? Di jurnalistik biasanya ini agak restrik. Meski contoh begini, katakanlah saya uh, berasal dari lingkungan religius, saya kerja di sebuah media besar, tapi saya kemudian mendapatkan tugas, bro, kamu besok motret di lokalisasi ya. Karena tugas, meskipun background saya religius, ya mau nggak mau saya jalankan untuk meliput itu. Dan ini faktor kultur biasanya akan saya kesampingkan karena saya menjalankan tugas. Kecuali kalau saya betul-betul lurus gitu, wah saya tolak, saya dipecat. That's okay. Itu beda soal. Tapi di sini saya mau bilang bahwa pada kategori jurnalistik, faktor kultur dari seorang FG kadang-kala harus diabaikan untuk untuk menjalankan tugas dia sebagai seorang jurnalis. Dia mau motretin, kemudian diserahkan kepada editor untuk dikelola sedemikian rupa. Apakah ini nanti menjadikan sesuatu yang salah? Saya kira kok enggak. Karena ini urusannya sudah pada tingkatan editorial dan dia harus betul-betul menyuguhkan sesuatu yang real, fakta, yang sesuai dengan timeline, sesuai dengan objektivitas, sesuai dengan ada naratifnya juga, aktual mungkin di situ ada syaratnya. Saya kira seperti itu Mas Bagus. Selanjutnya dari Mas Tifortianto. Mas Anto, sepertinya sama dengan punyanya Mas Mijil Langen. Saya jadiin saku sekalian aja ya, biar kayaknya kalau yang pertanyaan yang sama biar bisa langsung jawab bareng. Itu adalah dari variabel-variabel atau sebutlah komponen-komponen dalam sebuah proses persepsi yang dipresentasikan sama Mas Dodi ini. Untuk Mas Dodi sendiri, mana yang paling dominan? Begini, ini akan menjadi satu hal yang sedikit sedikit berbeda dengan apa yang saya kemukakan, karena saya pribadi bergerak di kontemplatif fotografi. Saya pribadi bergerak di mixang fotografi. Di mixang dan kontemplatif fotografi itu satu cabang fotografi yang tidak perlu untuk dimaknai dan tidak perlu untuk diurai bagaimana maknanya, tapi hanya untuk dilihat dan dirasakan. Maka saya hanya berhenti di proses perseptif, tidak mengorganisasikan, juga tidak untuk menginterpretasikan. Jadi harus dipilah dulu. Ketika sebuah foto yang sifatnya kontemplatif, saya sarankan jangan berusaha untuk memaknai itu karena tidak akan tembus pasti. Nah, saya kalau misalnya mendapatkan assignment, katakanlah kemarin beberapa waktu yang lalu dapat assignment dari UNICEF untuk motret sebuah liputan di Surabaya, itu saya pakai akhirnya. Mau nggak mau saya pakai. Proses mengidentifikasi lokasi, kemudian mengorganisasikan situasi, kemudian memaknai situasi itu menjadi sebuah visual yang siap saya berikan kepada UNICEF, maka itu harus saya pakai tadi itu step-stepnya. Jadi ini otomatis tinggal bagaimana kita bergeraknya. Kalau saya bergerak di mixang dan kontemplatif, saya nggak akan pakai fase yang keempat dan lima. Saya hanya berhenti di fase 1. Selesai. Halo? Gitu ya Mas? Sudah selesai ya, Mas? Sudah selesai. Ini ada yang nggak terima Mas, bukan nggak terima sebenarnya. Ini argumentatifnya berlanjut. Dari Mas Ignatius Lilik tadi, master legend dari Australia. Begini pertanyaan, saya rasa persepsi atau interpretasi nggak ada yang gagal Mas. Ketika seorang mempublikasikan karya, maka dia tidak ada hak lagi untuk mengatur interpretasi publik. Biasa disebut dengan matinya seorang penulis. Bahasanya kan lebih menarik kalau kita masuk ke hermeneutika untuk memahami teks. Ya betul. Ya kalau begini, gitu. Jadi yang perlu dipahami lebih dulu, memang interpretasi yang gagal itu sebetulnya
mungkin bisa dikatakan matinya dianalogikan kepada matinya penulis. Ya, saya sepakat. Tapi itu tidak bisa kita hindari juga ketika kita gagal memaknai itu menurut tataran di level kultur si pembuat. Itu tidak bisa dihindari sebetulnya. Tidak bisa dihindari. Saya ketika memahami katakanlah lukisannya Avandi lah. Avandi mempunyai maksud tertentu pada karya abstraknya. Tapi dengan tataran kultur saya tidak bisa loh mempersepsikan karyanya Avandi karena saya nggak nyampe ke sana. Dan ini bisa. Apakah ini menjadikan satu yang tidak ketemu? Iya, karena saya tidak nyampe pada tataran kulturnya, tataran pemahamannya si Avandi. Karena saya nggak ngerti banget. Contoh lagi, lukisannya Kubu Sarawan, surrealisme. Dia memadukan antara unsur lokal, budaya lokal dengan unsur Tibet, Buddha. Digabungkan sedemikian rupa. Dikasih judul seperti itu. Sampai detik ini pun saya gagal untuk mempunyai persepsi yang pas terhadap lukisannya Mas Kubu Sarawan. Bagi saya ini kegagalan persepsi. Karena saya tidak nyampe pada tataran kulturnya si Mas Kubu. Jadi ini bisa dimungkinkan. Apakah itu nanti akan bisa dialami? Bisa jadi. Walaupun mungkin ini hanya 1-2 kasus saja. Saya kira kayak gitu argumen saya. Oke. Nanti biar kalau nggak terima, biar dilanjutkan ke Siap. Ya. pertemuan aja direct message saja ya. Siap. Soalnya ini masih ada sekitar 5.000-an lagi yang masih. Wah, asik. Nanti selebihnya tak kasih Klawu aja deh. Iya. Klawu menjawab segala solusi. Iya, gaden itu Mas. Dari Arbelatrix namanya. Ya. Sore Pak Dodi, saya Alivia ingin berguru online saja ke Bapak, boleh enggak? Ini mata kuliah saya dikupas tuntas di sesi ketiga. By the way, pertanyaan saya, apakah persepsi visual seseorang dapat menimbulkan stereotip baru untuk khalayak ramai? Begini, untuk mengkonstruksi pemahaman yang sudah terpaku di pikiran atau mindset itu bisa dimungkinkan. Kita mengkonstruksi suatu ide yang baru bisa dimungkinkan. Jadi katakanlah begini, saya sekarang pegang mouse nih, pegang mouse. Kemudian saya konstruksi lagi pemahaman ini, kalau ini saya bilang gayung, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi untuk bisa merubah konstruksi ini menjadi gayung, ini dibutuhkan satu pemahaman yang secara konsensus luas. Harus disepakati bersama. Tapi kalau misalnya Anda kekeh ini gayung, ya enggak apa-apa juga gitu loh. Enggak masalah. Kalau Anda misalnya ingin menimbulkan satu persepsi baru terhadap satu konstruksi yang sudah lama, itu sangat dimungkinkan. Namanya juga kita berkesenian, sangat dimungkinkan sekali. Samaan gambar pohon dan kemudian samaan juduli pipa PDAM, ya enggak apa-apa. Karena itu adalah satu persepsi yang harus Anda bangun sesuai dengan keinginan Anda, ya enggak masalah. Ya itu sangat terbuka lebar saja Mas. Ini yang terakhir Mas. Yeah. 5 menit terakhir dan ini pertanyaan terakhir dari Mas Miftahul Ulum. Yeah. Seseorang dikatakan menekuni fotografi, apakah harus satu kategori untuk mencapai sebuah pencapaian? Atau dikatakan profesional dan sebenarnya kita tidak sama mencintai dan mengaplikasikan gejolak apa yang kita lihat dan dijadikan sebuah karya di dalam fotografi. Maksud saya, biar kita bisa dikatakan serius di dalam berfotografi. Begini, ini sebetulnya menjadi sangat complicated ya. Ini seperti misalnya sebutan kiai. Kiai itu kan ditahbiskan oleh khalayak umum. Terkadang kita itu pengennya membaca 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar, 2 lembar Quran, kemudian kita sudah pengen dicap sebagai seorang kiai. Itu juga banyak yang seperti itu. Kita barusan beli kamera sekarang, kemudian besok kita sudah dicap menjadi seorang profesional fotografer, juga banyak yang seperti itu. Tapi itu sudah akan jadi legend. Iya, tidak
Tidak bisa instan. Artinya satu, portofolio itu juga harus punya pembuktian mengenai karya saya ini bisa laku, katakanlah di wedding kayak atau bikin pre-wed kayak, kemudian kita nolongin orang untuk bikin food fotografi, mungkin kita kumpulin, itu adalah satu cara untuk membuktikan diri. Profesional atau tidak itu sebetulnya bukan kita sih yang menilai, karena itu penilaian dari pihak eksternal. Kita dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai seorang dituakan atau dianggap sebagai seorang legend, itu adalah hutan dari luar yang nggak bisa kita tentukan. Tapi untuk bisa menjadi seorang yang dikategorikan seperti itu perlu pembuktian yang panjang. Yo, portfolionya diperbanyak, kemudian prestasinya juga meningkatkan ini publikasi karya, mungkin bikin karya tulis, katakanlah bikin pameran, mungkin itu salah satu dari beberapa cara yang mungkin bisa dijadikan milestone ya, batu lompatan untuk bisa dikatakan sebagai seorang profesional. Jadi gambaran singkatnya seperti itulah. Mas Ferry aja yang hadir di sini sekarang butuh waktu 30 tahun lebih untuk bisa di posisi ini dan bisa ditahbiskan sebagai salah satu senior di Indonesia, butuh waktu 30 tahun lebih. Dan itu satu hal yang ini beliau sekarang hadir di sini, Mas. Menjalani 30 tahun itu bukanlah hal yang sangat gampang. Dan ketika sekarang beliau dijadikan seorang yang dituakan di wilayah habitat fotografi, itu sudah sangat layak sekali. Capaian-capaian beliau juga sangat banyak, prestasi beliau juga sangat banyak. Jadi seperti itulah Mas Bagus gambarannya. Banyak contoh senior yang sudah hadir di sini. Ya, siap. Berarti memang luar biasa sekali sesi sore ini dengan Master Legend Dodi S. Mawardi. Benar-benar legend, sampai tadi hari saya cerah, sekarang jadi mendung sekali, bingung. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas masukan ilmunya, Mas Dodi. Untuk yang belum puas mungkin bisa nanya langsung di Facebook saya, bisa di Dodi S. Mawardi, ada di situ nanti. Ada di bawah sini, ada saya bohong. Saya lanjutkan ke sesi berikutnya, Mas Dodi ya. Terima kasih banyak. Silakan, saya tunggu dengan sekian. Semoga Mas Misbah. Selanjutnya kita kembali kepada Master Legend kita yang tadi terputus karena listriknya diboikot sama PLN. Ya, barusan saya kirimi genset itu. Mas Misbah sudah siap? Sudah siap, Mas Bagus. Alhamdulillah. Tunggu waktu kami berikan pada Mas Misbah untuk Oke. Itu sudah ditunggu fansnya banyak sekali soalnya. Aduh. Saya mau sharing screen di belakang dihujat. Saya mau sharing screen tapi nunggu hostnya approval dulu kali ya. Host disable participant screen screening. Saya mohon maaf, Mas Bagus, saya off dulu. Ini mau maghrib soalnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Salam.